Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Berapa hari ya Ustaz? Ada 3 hari Ustaz ya. Ya. Malam tengok Ustaz kotor ya Ustaz. Iya, kita rayang warga RT 03. Dari mana ke mana gitu, dari ujung ke ujung? Ya, membersihkan parit. Ramai Luar- lah Ustaz ya. Kempong Alhamdulillah. Kempong. Ada. Kok Burhan? Ada. Ini di situ. Oh, Di Repelita itu. Tigo. Oh. Awak semalam juga kotor yang itu Ustaz. Ini kotor yang dalam rangka kebersihan halaman tempat untuk penyambutan tamu dalam rangka pernikahan anak dari saudara kita lah, kawan-kawan di Jalan Wonosari. Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah sehat. Awak lain-lain itu tak akan bertanya karena yang dalam itu tidak berbunyi ya kan. Ikut ya Ustaz ah. Apa tuh? Kan kita sama-sama buka royong kok. Ustaz buka royong, awal royong berkaitan dengan gotong royong tuh Ustaz. Ya. Kan sebenarnya kan gotong royong itu sangat bagus. Ya. Bagi kita orang Islam itu adalah sebagian daripada iman. Ya. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman kan gitu kan. Ya. Kalau tidak salah awak bunyi dalilnya an-nazafatu minal iman Ustaz. An-nazafatu minal iman. Jadi itu Ustaz, kita awal melihat sudut pandang yang mungkin keterkaitan antara gotong royong itu dengan kehidupan umat beragama. Kita sudut pandang itu sebagai umat muslim Ustaz. Itu menurut Ustaz ya kan, kita kan ngobrol-ngobrol kedai kopi Ustaz. Iya. Kata orang kita kan, tapi enggak yang kita sampaikan, kita pertanyaan itu kan sebagai bahan untuk kita bisa memberikan setidaknya untuk kita risiko dulu lah, gitu kan? Ya. Jadi apa kaitannya antara gotong royong dengan kehidupan kerukunan umat beragama dari sudut pandang Islam? Gotong royong itu kan yang pertama tadi hadis Nabi itu yang an-nazafatu. Berarti ada hadis ya? Ya. Hadis atau dalil yang menyatakan gotong royong itu ada. Lanjut Ustaz. Itu kan tentang kebersihan. Bahwa tanda-tanda, salah satu tanda orang beriman itu ya gaya hidupnya bersih. An-nazafatu minal iman itu kan tentang kebersihan. Jadi kalau tentang gotong royong itu ada aja ayat Al-Quran, kalau tidak salah di surat Al-Maidah ayat 2 itu tentang gotong royong. Intinya itu gotong royong itu tolong menolong. Ya kan pekerjaannya seharusnya dikerjakan sendiri. Apabila kita bantu atau tolong menolong dikerjakan oleh 10 orang misalnya, itu akan menjadi ringan. Kan begitu. Kalau di zaman dulu orang-orang tua itu kan contohnya ya mengerjakan ladang, ya kan, ada nanti persatuannya itu dikerajukan bersama-sama. Begitu juga mengambilkan sawah. Itu dikerajukan bersama-sama sehingga kerajo itu menjadi ringan. Kalau dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Maidah ayat 2 kalau tidak salah, itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan kamu tolong menolongnya dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi tolong menolong itu dalam konteks kebaikan yang baik. Pekerjaan yang baik boleh kita tolong menolong lah itu. Tapi kalau untuk perbuatan yang
menimbulkan dosa, permusuhan, tidak boleh tolong menolong. Iya. Kan? Misalnya kawan bercakap, ya kan? Kena bersahabat sama loyalitasnya itu kan, buat tolong bro kan, itu boleh. Kalau dalam urusan yang baik, itu dianjurkan tolong menolong. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 2. Oke, Ustaz. Jadi waktu di zaman Rasul pun atau zaman-zaman sebelum Rasul, ya kan, zaman sebelum pada saat nabi-nabi dan Rasul kita sebelumnya, ada nggak gotong royong itu dicontohkan gitu? Makanya muncullah dalil yang disampaikan tadi, ya, an-nadzafatul minal iman. Ada. Nabi itu kan bersih. Kan? Apa tanda orang beriman itu bersih kan? Ya, kalau diterapkan, kita kan salah itu perintah agama itu sholat. Salah satu dari syarat sholat itu yang suci badan, pakaian, tempat. Jadi, tidak hanya sekedar bersih, kan? Malahan suci. Itulah berwudu. Itu maknanya mensucikan diri. Walaupun sudah mandi, kita kan, tapi belum cukup lagi memenuhi syarat untuk mendirikan ibadah sholat. Harus bersuci dulu. Ya. Itu namanya wudhu. Tapi inti sebenarnya itu mensucikan diri, itu mensucikan hati. Mensucikan hati dari rasa sifat-sifat yang tidak baik. Secara hakikat ini kita adalah mensucikan hati. Secara harfiahnya itu makna bersih. Makna bersih. Kalau kata orang itu hakikatnya tolong menolong. Tolong menolong. Oke, Ustaz, berkaitan dengan bergotong royong juga, berkaitan dengan pandangan sudut kita sebagai umat Islam, kan? Sebenarnya tidak hanya umat Islam, agama lain pun pasti akan mengutamakan kebersihan juga. Kan? Karena kalau udah kotor, berarti itu pikiran orang sudah kusut, kan gitu. Ya kan? Jadi gini, Ustaz. Apakah jadi kan kalau kita mau sholat itu secara hakikatnya bersih daripada apa namanya ini? Kalau secara syariatnya, hakikat. dia syarat syariatnya dulu kan, berwudu kan, itu suci badan, pakaian dan tempat, kan? Maka berwudu itu mensucikan diri, membasuh muka, basuh tangan, menyapu kulit kepala, dan menyapu daun telinga dan membasuh kaki. Tapi pada hakikatnya itu mensucikan hati sebenarnya. Maka dalam berwudu itu ikutkan Allah. Ketika kita basuh muka itu apa permohonan kita kepada Allah. Itu juga pada ketika membasuh tangan, basuh kaki, ada doa. Kita selesai sholat subuh nih, kita masih suci nih, Ustaz. Masih dalam keadaan bersuci. Dan pada saat ini kita tidak ada membuang hadas, terus kita gotong royong. Tentu dalam gotong royong ada setidaknya kita badan, tangan ini, kaki ini kena tanah, kan. Tapi di dalam kandungan tanah itu tidak ada yang namanya hadas, gitu ya. Terus keringat kita yang kita itu juga kan tidak tergolong yang membatalkan wudu. Apakah ketika kita mau datanglah waktu sholat zuhur, ya kan? Apakah kita cukup mencuci tangan saja daripada pasir dan tanah tadi, atau kita tidak berwudu karena kan kita tidak memegang yang ada unsur yang membatalkan wudu itu, Ustaz? Kita berwudu lagi. Jadi kan definisi wudu kan suci badan, pakaian, tempat, badan kan. Itu kan karena badan kita sudah kotor karena memegang barang-barang yang tidak bersih, karena kita bergotong royong bekerja.
nanti badan kita sudah tidak suci lagi. Nah, maka kita sebaiknya itu mandi lagi dan berwudu kembali. Nah, Jadi itu ya, Ustaz ya. Satu sisi bergotong royong itu ada dalilnya, ya kan? ya kalau dalam Dalilnya agama untuk kebersamaan, tolong menolong, tolong menolong. dalam kebaikan, Hmm, ya kan? Memberikan kemudahan kepada orang lain, tentu kita akan diberi kemudahan. betul sekali. Terus ketika kita mau sholat, kita apapun itu halnya, kita tetap harus bersuci, maksudnya berwudu kembali. Berwudu. Walaupun kita tidak tersentuh oleh hal-hal Ya. yang membatalkan Ya. wudu tersebut. Jadi kita harus berwudu ya, Ustaz, ya. Berwudu. Tapi kalau seandainya kita memang siap maghrib, kan? Nah, kita menunggu waktu isya, kan? Kita wudu kita tidak batal dan kita hanya duduk-duduk aja, nggak mengerjakan apa-apa yang kotor-kotor kan? Nah, kalau memang tidak batal wudu, ya nggak apa-apa. Kalau sudah bergotong royong berarti badan kita sudah kotor, tangan kita, kaki kita. Nah, maka kita wajibkan berwudu kembali. Oke lah, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Ini kan berarti kita sebagai umat muslim itu memang dianjurkan untuk saling tolong menolong, ya kan? Jadi gotong royong itu adalah bagian daripada kehidupan umat muslim ya, dan umat beragama lain. Ya. Oke, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz, pencerahan hari ini. Karena kita sudah lama tidak jumpa nih, ada 3 hari lebih tidak jumpa nih, Ustaz. Ya kan? Ya, karena kesibukan masing-masing lah kan, Ustaz ya. Tapi kan kita saling mengetahui nih melalui postingan Ustaz, ya kan, kita bisa lihat Ustaz lagi di sini. Maka saya pertanyakan tadi gotong royong kemarin. Terima kasih, Ustaz. Semoga Ustaz tetap sehat. Amin. Ya kan? Dimudahkan dalam segala hal. Amin. Ya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati kan? Ya.